Kitab Ulangan ini mengajari kita bahwa kita melihat kembali apa yang pernah terjadi, yang kita sudah baca juga. Kalau secara sekarang kita melihat, kita sudah membaca dari kitab-kitab sebelumnya, Imamat Bilangan, dan Perjalanan Musa, kita sudah baca semua sampai masuk kepada Ulangan ini. Ulangan ini menggambarkan kembali bahwa ada hal penting yang sebelum kita masuk dalam Yosua, kita perlu melihat kembali atau melihat kembali untuk bisa kita pakai, karena banyak hal yang telah terjadi dan itu perlu diingatkan lagi. Ya mungkin seperti contoh biasa, kalau Musa kan sebelum dia terangkat atau dia mati, dia harus kasih kepercayaan kepada Yosua. Ya, kasih kepercayaan kepada Yosua. Pasti seperti contoh kita setiap hari, ya, kita kalau pergi ke tempat sesuatu, tempat yang lain, pasti kita buat perpisahan gitu. Ya, buat perpisahan, dan itu pasti adalah salah satu hal penting yang pasti kita sampaikan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Nah, ini yang Musa lakukan kepada Yosua di kitab Ulangan ini. Sehingga kita melihat begitu menarik sekali tentang bagaimana manusia harus, bangsa Israel harus hidup taat pada perjanjian Allah. Dan di sini juga kitab ini menekankan kepada bangsa Israel bahwa betapa pentingnya kesetiaan. Ya, jadi kesetiaan ini sangat penting. Jadi dari Imamat sudah menulis banyak hal, tetapi di sini dia menekankan bahwa kesetiaan pada perintah atau pada janji Allah yang harus bangsa Israel lakukan. Dan setelah itu kan kita melihat dari cerita selanjutnya, bangsa Israel masuk di tanah Kanaan dan dipimpin oleh Yosua. Ya, jadi Bapak Ibu, hal ini menjadi pelajaran besar buat kita bahwa kitab Ulangan ini ketika kita baca hari ini, kita merasa bahwa kita juga hidup dalam satu janji Allah, ya, satu janji dari Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita, sehingga kita juga perlu merenungkan kembali, karena kata ulangan sendiri kan katanya ulangan, tapi mengulang kembali apa yang telah diperintahkan Tuhan. Untuk kita perlu belajar, perlu renungan. Jadi ya, sebagai pendahuluan ini saya menggarisbawahi seperti itu, kata setia, karena ini adalah salah satu hal yang luar biasa kita lakukan dan sudah tercatat dalam sejarah ini. Ya, jadi kitab ini berisi pesan penting Musa kepada angkatan selanjutnya, ya, dipimpin oleh Yosua. Jadi makna dari kitab ini adalah ulangan itu sendiri, mengulang ajaran-ajaran yang penting di padang gurun, termasuk 10 hukum ini yang kita akan baca di pasal 5, ya. Mungkin kemarin kita sudah sampai lewat, ya, sekarang pasal 8. Ya, jadi dalam hal ini kita perlu tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi umatnya. Ya, nanti kita lihat dalam ayat 6 itu. Kita lihat dalam ayat 6. Pasal 6 ayat 4 dan 5. Itu bentuk kasih Allah, ya, seperti perikop saja, kasih kepada Allah dan adalah perintah yang utama, ya. Dan itu menjadi kunci dari 10 hukum, ya, bahwa kasihlah sesama manusia. Dan dalam pasal yang keempat dan 5 dia bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu berarti membuktikan bahwa Allah mengasihi kita, sehingga kita perlu mengasihi Allah dan perlu mengasihi, karena Allah mengasihi bangsa Israel karena kasih itu setia kepada manusia, dan ini menjadi simbol kasih Allah. Ya, jadi perjanjian Allah menceritakan tindakan Allah yang penuh kebaikan dan kasih setianya,
sebaliknya juga bangsa Israel dituntut supaya mengasihi Allah. Ya, jadi ayat yang pasal 6 ayat 4 dan 5 Allah menuntut supaya bangsa Israel mengasihi Allah, yakni dekat dan taat kepadanya. Ya, di situ juga ada, kita melihat di pasal yang ke-11, saya akan bacakan pasal yang ke-11 ayat yang pertama ya. Itu tentang kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, berarti sangat jelas ya. Dan juga ada di ayat 19, pasal 19 ayat 9, saya baca lagi bahwa apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambahkan 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Ya, jadi mengasihi ini tanpa batas ya. Kita mengasihi adalah Allah sendiri mengasihi kita, sehingga kita perlu mengasihi Allah. Seperti yang Ulangan sudah menyatakan ini, dan saya pikir tidak beda-beda dengan perjanjian lama ya, perjanjian baru, bahwa kasih. Karena Yesus sendiri sudah melakukan kasih, sehingga kita pun harus melakukan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, jadi kesetiaan Allah pada umatnya, Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, sebab itu perjanjiannya, dia berjanji ya, yang menjadi dasar. Jadi perjanjian Allah bahwa dia tidak meninggalkan umatnya, jadi dia berjanji. Perjanjian ini menjadi dasar bahwa Allah menyertai umatnya memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan itu. Ya, jadi dengan perjanjian ini tentang kasih yang kita sendiri mungkin sudah tahu ya, tapi kita perlu renungan dan kita tahu apa yang menjadi bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan lihat bahwa berkat bagi Allah, ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan mendapat berkat ya. Berkat bagi yang taat kepada perjanjiannya. Ya, jadi saya ingat kembali Pak Ferry kemarin jelaskan bahwa berkat itu bukan makanan, bukan uang, tapi berkat itu kesehatan, kekuatan. Nah, ini diulangkan kembali lagi bahwa janjinya pada kita, buktinya adalah bahwa berkat bagi yang taat pada perjanjiannya. Ya, berarti bahwa berkat ini ketika kita taat perintah Tuhan, itu mengasihi. Ya, jadi Allah menjanjikan berkat kepada bangsa Israel. Itu kita lihat dalam pasal 28. Pasal 28. Ulangan 28. Ya, itu tentang berkat ya. Berkat dari mulai ayat 1 sampai ayat 14. Jadi Allah akan memberikan kemakmuran bagi mereka, yaitu umur panjang dan kesehatan. Ya, ini adalah satu berkat yang Allah janjikan. Jadi kita melihat dari perjalanan bangsa Israel itu memang ada yang tidak sampai kepada tanah Kanaan karena meninggal dan lain-lain dan dapat masalah dalam perjalanan, tetapi ada yang sehat, bahkan keturunannya sampai masuk kepada tanah Kanaan. Jadi di situ kita bisa lihat lagi dalam pasal 5 ya. Kita kembali di pasal 5. Saya akan bacakan pasal 5 ayat 16. Ya, kita harus menghormati ya pasal 5 ya, itu sudah masuk 10 hukum. Ya, bahwa Allah akan memberkati kita, memberikan kemakmuran bagi kita, maka itu kita harus menghormati ayah dan ibu seperti yang diperintahkan kepada Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu. Ya, jadi garis bawahi adalah lanjut umur ya. Lanjut umur berarti itu berkat yang
Ya, kalau kita bisa bandingkan itu anugerah yang paling paling utama ya, karena usia ini semua orang tidak tahu. Tetapi kalau kita diberkati berarti kita lanjut umur. Jadi itu termasuk dalam 10 hukum, dan itu hukum yang kelima ya. Dan itu menggarisbawahi bahwa hormatilah ayah dan ibumu dan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kita. Jadi itu berarti supaya kita akan lanjut umur. Jadi itu berkat yang saya pikir berkat yang paling luar biasa, karena lanjut umur ini semua orang pasti tidak tahu, tapi semua orang lebih menanti hal itu. Ya, jadi Allah memberikan kemenangan dengan mengalahkan banyak musuh. Ya, jadi Allah juga bangsa Israel waktu itu mereka ada menang ya, menang melawan bangsa-bangsa lain seperti Maleaki dan kitab-kitab sebelumnya kita sudah baca. Dan itu bukti bahwa Allah menyertai mereka. Jadi saya baca di pasal 7 ayat yang ke-22 bahwa Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ya, jadi harus sedikit demi sedikit, supaya manusia itu jangan merasa diri sombong atau merasa diri punya kehebatan, tetapi harus sedikit demi sedikit, sehingga kita perlu menyadari bahwa itu semua karena ada keterlibatan dari Tuhan. Ya, jadi Allah menjauhkan segala wabah penyakit juga ya. Itu kita akan lihat di pasal 7 ayat 15. Dan bangsa Israel memperoleh kemakmuran dari negeri, yaitu kesuburan tanah dan ternak dan keadaan anak cucu baik, yaitu di ayat 28. Bahwa janji-janji Allah seperti itu. Dan kita melihat di kitab Yosua nanti pasti kita tahu janji Allah menyertai ketika bangsa Israel itu mendapat semua di tanah Kanaan. Bahkan belum sampai di kitab Yosua pun kita perlu merenungkan hal ini, bahwa ketika dalam perjalanan itu mereka tetap banyak yang sehat loh. Banyak yang sehat, banyak yang diberkati. Sehingga kebanyakan mungkin ya kita sendiri kan kalau kita belum terlalu menggali pasti kita pikir bangsa Israel itu cuma menderita saja dalam perjalanan. Tetapi mereka banyak yang diberkati karena mereka ikuti perintah Tuhan. Jadi tidak semua. Ya, termasuk Kaleb dan Yosua ya. Ya, jadi Allah memberikan kutuk bagi yang tidak menaatinya. Ya, jadi mungkin sederhana saja ya Pak. Ya, hari ini membagikan secara sederhana bahwa ya seperti kita kalau tidak menaati ya pasti kita dapat kutuk. Ya, jadi ada di pasal 28 tadi itu tentang kutuk dan berkat ya. Yang pasal 28 ayat 15 sampai ayat 46 itu tentang kutuk. Ya, jadi Allah memberikan berkat yang menaatinya dan kutuk bagi yang tidak menaatinya. Ya, jadi kedua hal itu di ayat 28 bahwa berkat dan kutuk juga ditulis di ulangan ini karena ini menjadi hal yang penting juga untuk sebelum masuk dalam tanah Kanaan mereka harus tahu bahwa ada kutuk dan ada berkat. Jadi ketika kita menaati maka kita ketika di tanah Kanaan pun kita tetap sehat, kita tetap kuat, tetap melanjutkan hidup dengan proses Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menaati maka kita dapat kutuk. Ya, jadi beberapa kutuk yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak taat itu seperti mengalami banyak kekalahan. Ya, jadi bukan saja ya seperti tadi saya sudah bilang bahwa mereka kita melihat banyak penderitaannya, banyak kekalahan, dan itu sudah jelas ya. Jadi itu kutuk bagi mereka yang tidak taat. Ya, jadi mereka banyak kekalahan, menghadapi musuh sampai punah dan binasa, dan terjadi kekeringan yang dahsyat, dan tanaman serta binatang akan binasa ya, seperti kita melihat kita bilang haring bahwa mereka sampai kekeringan, sampai binatang-binatang pun mati di sekitar mereka karena tidak ada air lagi. Nah itu karena dan di situ juga kita melihat bahwa banyak yang sampai mati karena
tidak menaati, karena hukuman yang Tuhan berikan itu mungkin semua kena, tetapi orang yang menaati pasti dia menikmati proses itu sehingga dia bisa selamat. Tetapi orang yang tidak menaati, dia sampai ada yang mati, sampai ada yang korban begitu. Ya, jadi apa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian? Ya, jadi mungkin sudah agak jelas dari penjelasan tadi bahwa kewajiban kita adalah bahwa kita menaati perintahnya, mengasihi umatnya, dan membuat perjanjian supaya umatnya selalu setia kepadanya dan dapat memperoleh keselamatan. Ya, jadi ini pesan-pesan yang saya jelaskan ini bukan secara sederhana, tetapi itu yang ditulis oleh Ulangan, sehingga Musa sebelum dia pergi, dari pendahuluan saya bilang sebelum dia pergi, dia memberikan pesan ini. Ya, jadi yang pertama kita harus kita harus tahu bahwa kasih setia kepada Allah. Jadi Allah mengasihi kita harus mengasihi Allah. Jadi kita bisa baca dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 bahwa apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah yang kau perhatikan. Ya, jadi itu kasih setia Allah sehingga kita harus memperhatikan dan kita harus percaya secara total kepada Allahnya, kepada Allah tanpa keraguan. Ya, jadi itu ada dalam pasal 13 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan. Pasal 3 ya, pasal 3 ayat 1 sampai 18 ya. Jadi karena 8 panjang, jadi kita melihat situ bahwa ayat yang pertama dia katakan bahwa apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ini memberitahukan kepadamu sesuatu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda dan mukjizat dikatakan kepadamu terjadi dan ini membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan. Ya, jadi ketika kita menyerahkan total kepada Allah, pasti kita akan menghadapi hal-hal itu, hal-hal yang mencobai kita. Tetapi kita tetap setia, kita tetap percaya total bahwa kita sudah sampai ke bangsa, sudah masuk tanah Kanaan, berarti kita tetap percaya satu Allah yang menuntun kita. Ya, jadi itu pesan sederhana. Jadi kewajiban itu yang kita harus lakukan, dan untuk kita harus mendidik kepada orang lain juga, mendidik kepada anak-anaknya. Ya, jadi ada dicatat dalam pasal 4 ayat yang ke-9. Ya, ini ayat sangat menarik buat saya secara pribadi. Pasal 4 ayat yang ke-9. Ya, pasal 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang tidak dilihat oleh mata sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dan dari ingatanmu seumur hidup. Ya, jadi beritahukanlah dan kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semua itu. Ya, jadi kita harus menyaksikan juga sehingga hari ini kita boleh lakukan hal ini adalah kita mengingat kembali atau kita saling memberitahukan, memotivasi supaya kita terus pegang kepada apa yang telah diperintahkan Allah, bahwa kita harus mendidik orang lain juga. Ya, jadi yang berikut adalah kewajiban taat kepada Allah dalam segala bidangnya. Segala bidang itu sudah pasti kita harus menaati segala sesuatu yang benar, pasti itu berhubungan dengan perintah Tuhan. Ya. Ya, jadi baik, untuk itu yang bisa dibawakan, dan yang mungkin paling dasar di sini saya ambil 10 hukum itu, 10 firman yang dari pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai tentang 10 firman-nya. Pasal yang ke-5 itu sangat jelas bahwa kenapa ditulis lagi ya. Kemarin di kitab Keluaran sudah ada Ulangan 10 firman, tapi Ulangan lebih menulis lagi tentang
ke 10 firman karena ini yang menjadi dasar utama. Jadi Musa mendapatkan 10 firman dari Allah untuk menyampaikan kepada bangsa Israel karena Allah memberikan hukuman atas peraturan yang harus ditaati oleh mereka. Hukum tersebut sebenarnya merupakan perjanjian Allah bagi bangsa Israel yang harus diwariskan. Ya, jadi ini salah satu warisannya 10 hukum ini. Jadi secara turun-temurun dengan adanya hukum ini bangsa Israel mendapat peraturan hukum sebagai pedoman hidup dan tanda ketaatan kepada Allah. Ya, jadi 10 firman ini menjadi pedoman, menjadi kehidupan, sehingga itu kita tetap pakai sebagai tanda bahwa kita taat kepada Allah. Jadi kita menyerahkan total kehidupan kita kepada Allah. Jadi penyerahan total kepada Allah. Jadi bangsa Israel menjadi salah satu bangsa pilihan Allah untuk menyatakan sabdanya. Ya, jadi bangsa Israel sudah menjadi contoh, dan dengan hal ini Allah telah menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi selain kasih Allah tersebut, Allah juga mengharapkan sesuatu dari umatnya. Ya, jadi kenapa sehingga mereka harus jalan di padang gurun selama 40 tahun? Karena semua itu supaya ada sesuatu yang umat atau bangsa Israel harus lakukan juga. Jadi harus mengikuti proses dan yakin untuk menyerahkan total kehidupan kepada Allah. Ya. Jadi semua ini berarti mengikuti kehendak Allah dalam setiap segi kehidupan sudah diatur dalam perjanjian. Ya, jadi saya sendiri yakin bahwa saat ini apapun yang kita hadapi, semuanya itu sudah dijanjikannya untuk kita, sehingga kita perlu terus mengingat akan perintah Tuhan, dan itu yang kita menjadi satu pedoman hidup kita, sehingga sisa waktu kita terus berjuang. Ya, jadi hal ini yang disampaikan oleh Ulangan dan 10 hukum, 10 firman ini sebagai dasar utama, dan mungkin kita melihat yang bisa kita simpulkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, ya, kasih rasa manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dalam 10 hukum ini kita tahu bahwa pasal hukum pertama sampai hukum kelima adalah mengasihi kepada Allah, dan hukum ke-6 sampai hukum ke-10 adalah mengasihi kepada sesama. Ya, jadi dari 10 hukum ini menjadi arti besar buat kita, dan saya sedikit menyimpulkan bahwa kitab Ulangan menceritakan kembali hal-hal utama Israel yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun. Selain itu diceritakan juga bagaimana hukum yang telah berlaku diceritakan kembali pada waktu diumumkan. Ya, jadi gambaran secara umum kitab ini berisi wejangan Musa dan juga perjanjian antara Allah dengan manusia. Ya, jadi perjanjian tersebut memberikan berkat bagi mereka yang taat kepada perjanjiannya, namun di sisi lain memberikan kutuk kepada mereka yang tidak taat pada perjanjiannya. Jadi secara keseluruhan kitab Ulangan mengajak kita semua untuk menaati segala perintah yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian kitab ini mengungkapkan bentuk kesetiaan Allah kepada umatnya. Ya, jadi itu menjadi kesimpulan bagi kita, dan saya yakin dan percaya bahwa mungkin renungan hari ini sore hari ini begitu sederhana, tetapi kita juga semakin belajar dan semakin memahami. Tetapi yang utama adalah kita harus melakukan, karena saya beberapa hari ini mencoba untuk menyusun materi ini. Saya pikir saya secara pribadi juga ini sudah menjadi mungkin sedikit kesaksian bahwa saya sudah bisa membiasakan diri hal ini, karena saya melihat hal-hal yang baru dalam membaca firman ini. Jadi kemarin saya dengan Wiwin dan teman-teman di kampus juga sudah sering sharingnya tentang membaca firman Tuhan, dan waktu itu saya sudah baca 4 kali ya untuk firman ini, dari Kejadian sampai Wahyu sudah 4 kali, dan sekarang setelah selesai studi dan sekarang ini sudah masuk kali ke-7, Pak. Ya, kali ke-7 sudah di kitab Amsal,
Dan itu saya baca terus dari Kejadian sampai Wahyu secara pribadi. Dan itu menjadi saya dapat banyak hal, dan saya percaya bahwa hari ini kita bahas tentang ulangan ini. Yang saya senang dalam ayat yang bahwa kita harus mengajar kepada orang lain berulang-ulang kali, ya. Jadi berulang-ulang kali ini termasuk bahwa diri kita juga kita perlu membaca berulang-ulang kali. Sehingga saya puji Tuhan kali ini sudah kali ke-7 sudah di Amsal, dan saya pikir kita semua sudah tahu hal itu, sehingga kita masih semangat untuk meluangkan waktu untuk sharing bersama. Jadi apapun yang saya sudah jelaskan hari ini mungkin lebih jelas ada dalam hati kita, dan kita baca terus firman, kita lebih mengerti maksud Tuhan. Ya, jadi kiranya ini saja dari saya. Mungkin ada bagian-bagian besar atau lebih menggali lagi, Pak Pendeta bisa bantu menjelaskan supaya kita tetap semangat dalam 1 bulan ini ke depan. Jadi terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Baik, Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ferry dulu, baru mungkin ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih ya, tuh udah jelas ya, sangat detail, jadi nggak usah banyak tambah ya, itu jam makan malam udah sampai. Mahasiswa STT itu tidak boleh ya, lapar. Saya tambah sedikit aja garis besar, hanya beberapa saja. Ya, garis besar. Ini ulangan ya. Memang bahasa Indonesia itu ulangan, tapi bahasa Inggris itu Deuteronomy. Ya. Deutero itu 2 ya, 2. Nom itu nomos, itu bahasa Yunani itu hukum Taurat, nomos. Jadi itu nanti bahasa Inggrisnya NORM ya, norm itu syarat atau mungkin standar ya. Itu. Jadi hukum Taurat yang kedua itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris sedikit beda, karena ini Ulangan 17 ayat 18, nanti coba cari ya. Jadi ya tentang hukum Taurat ya, Torah. Jadi mengapa ulang-ulang lagi? Karena ini kepada generasi yang kedua. Karena generasi yang pertama sudah dengar ya firman Tuhan di Gunung Sinai, tapi mereka semua mati kan, 600-an ribu ya, itu sudah mati di padang gurun. Maka generasi yang kedua yang belum pernah mendengar hukum Taurat, sehingga disampaikan oleh Musa sebelum meninggal dunia, generasi yang kedua. Jadi generasi yang kedua ini harus tanda tangan dalam janji. Nanti tanda tangannya nanti pasal 29, namanya perjanjian Moab. Dulu angkatan yang pertama itu perjanjian Sinai ya. Tapi angkatan yang kedua itu tanda tangannya nanti pasal 29, itu perjanjian Moab. Nanti perjanjian Moab ini dilanjutkan oleh perjanjian Daud, 2 Samuel pasal 7. Jadi ya semuanya dilaksanakan dengan caranya itu. Garis besar ya, sedikit garis besar itu ini khotbah ya. 3 khotbah dari Musa. Bukan yang Tuhan berfirman kepada Musa, tidak. Sudah menerima semuanya di padang gurun, di Gunung Sinai. Kemudian Musa menyampaikan lagi, menafsirkan, menerapkan seperti yang kita khotbahkan ya hari Minggu. Jadi khotbah bukan Allah berfirman,
sudah menerima firman, dia menyampaikannya kepada angkatan yang kedua yang belum pernah mendengar hukum Taurat ya dengan jelas. Jadi khotbah yang pertama itu garis besar itu pentingnya. Maka kita tahu sekarang baca di mana. Itu penting. Tanpa mengerti garis besar, baca, nanti tidak ada, lupa semuanya. Jadi sudah tahu garis besar ya tentang satu kitab, kemudian dia baca. Jadi ayat ini sekarang di mana? Jadi hari ini ayat ke-8. Ayat ke-8 sekarang di sini. Jadi bisa mengerti ya sedikit-sedikit. Jadi khotbah yang pertama pasal 1 sampai 4 ya. Itu masa lalu di padang gurun. Ada duka, kegagalan, ada suka, kemenangan dari Raja Hesbon ya, Raja Basan. Jadi ada duka dan suka. Seperti pengalaman kita zaman dulu ya. Dalam keadaan suka dan duka, anugerah Tuhan itu luar biasa untuk bangsa Israel. Jadi memetik pelajaran melalui sejarah. Kemudian pas khotbah yang kedua 5 sampai 26. Khotbah yang kedua itu ya intinya tadi ya 10 firman. 10 firman. Maka pasal ini salah ya. Pasal 5 sampai 11 itu dasar 10 firman. Sekarang dasarnya apa? Maksudnya apa 10 firman ini? Ya kasih tadi ya. Kasih ya taat. Dasarnya. Kemudian nanti pasal 12 sampai 26. Penerapannya sehari-hari. Lebih detail hukumnya. Kemudian 27 sampai 30 khotbah yang ketiga. Itu masa depan. Masa depannya kalau taat, berkat. Kalau tidak taat, ya kutuk ya. Maka mau diberkati harus janji lagi. Tanda tangan. Tanda tangan. Namanya perjanjian Moab. Kemudian 31 sampai 34 itu kematian Musa dan ya pujian dan ya pengganti ya. Penggantinya itu Yosua ya. Jadi ini pentingnya cara mengikat janji zaman Musa. Yang pertama ya, kedua pihak kalau mengikat janji harus ada dua pihak. Jadi satu pihak itu Yahweh Allah. Itu satu pihak. Satu pihak sudah mengaruniakan anugerah kepada bangsa Israel. Pasal 1 sampai pasal 4. Anugerahnya dari Tuhan, pihak A. Kemudian pasal 4 sampai 26 ini pihak B yang sudah menerima anugerah, dia wajib melakukan hukumnya. Hukum. Sehingga tidak menjalankan hukum itu jadi dua. Tadi ya, berkat atau kutuk. Karena janji ini arti sendiri itu berit ya. Berit itu artinya dipotong, dipenggal. Satu pihak melanggar janji, ya dihukum mati. Itu arti janji ya. Kemudian saksinya. Harus ada saksi ya. Kalau pasal ini baca, ya saksinya langit itu saksi, bumi ini menjadi saksi. Maka saksi ini ya, langit biasanya bangsa Israel tidak taat, biasanya dari langit tidak ada hujan. Kemudian tanah ini juga kalau tidak taat bangsa Israel, tanah ini memuntah bangsa Israel. Sehingga nanti mereka dilempar ke kerajaan Babel ya, dihancur oleh Babel. Atau mungkin tidak ada hasilnya. Jadi saksi, kemudian nanti ya, janji ini ya, surat janji ini harus dibaca 3 tahun sekali, biar tidak lupa. Kemudian
harus simpan surat perjanjian di bawah kaki raja. Itu zaman dulu ya, seperti itu. Di bawah kaki raja itu apa? Itu di dalam tabut Allah. Tabut Allah itu seperti takhta Allah ya. Itu gambar simbol takhta Allah di surga itu di dalam bait suci itu takhta Allah. Ada ini ya, ada grup ya. Malaikat, 2 malaikat. Kemudian di bawah itu ada kedua roh batu itu. Mengapa taruh di sana? Karena itu dianggap kaki raja. Zaman dulu selalu simpan surat perjanjian itu. Simpan. Jadi itu jadi 10 firman Tuhan ya. 10 firman Tuhan itu wajib dilakukan karena pihak A, Yahweh Allah bertanggung jawab untuk memelihara bangsa Israel. Sehingga pihak B, bangsa Israel harus wajib ya menaati 10 hukum Taurat itu. Jadi itu intinya. Semua jumlah hukum Taurat 613, tapi 10 ini penting ya, penting. Jadi seperti 10 tulah. 10 tulah, kemudian 10 firman Tuhan. Kemudian nanti Matius ya, pasal 8 dan 9-nya. 10 mujizat dari Yesus Kristus. Karena bangsa Israel gagal. Yesus datang, kemudian Yesus mengatakan 10 mujizat. Jadi hukum Taurat itu apa? Jadi banyak orang mungkin jangan bunuh. Ya mungkin jawabnya aku belum pernah membunuh kan. Jadi tafsiran Yesus Kristus Matius pasal 5 bukan maksudnya itu. Maksud Allah yang sesungguhnya bukan secara fisik membunuh seseorang, enggak. Melalui perkataannya. Mungkin jahil, kafir, itu sudah membunuh. Misalnya jangan berzina. Ya aku belum pernah membunuh, berzina seperti orang Farisi. Aku orang baik. Enggak. Di dalam hatinya gimana? Di dalam hati berpikir jahat, kotor, itu sudah berzina. Jadi hukum Taurat, bagaimana kita taat hukum Taurat ini? Sebenarnya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak bisa. Maka perjanjian baru, Roma 3 ayat 22 ya, itu ada solusinya. Solusi. Jadi hukum Taurat itu fungsinya bukan membuat dua pihak itu berat ya hidupnya. Aturannya banyak, enggak. Dua pihak itu seperti suami istri, ya berdamai, semakin cinta, itu tujuannya. Tetapi manusia itu menafsirkan secara harfiah. Dan juga tidak taat. Dan itu ya tujuannya saling mengasihi. Kemudian yang kedua itu hukum Taurat itu seperti cerminnya, cermin fungsinya. Karena ada standarnya sehingga aku orang berdosa atau tidak. Jangan mencuri, maka kalau kita mencuri sesuatu kita merasa berdosa. Jadi itu seperti cerminnya, cermin untuk melihat diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menaati janji semua itu. Bagaimana mungkin 613 hukum Taurat, bagaimana kita taat? Enggak bisa. Maka kalau tidak taat, misalnya hukum pasal yang pertama ya, jangan ada Allah lain padamu. Kemudian ke-6, jangan membunuh. Itu kalau pasal 1, pasal 4, 6 itu kalau dilanggar langsung dihukum mati. Kan jangan membunuh, tapi bunuh langsung dihukum mati kan. Jadi seharusnya kita yang dihukum mati karena kita orang berdosa tidak bisa taat. Sehingga Yesus ya di atas kayu salib dia dihukum mati untuk kita. Sehingga dia menggenapi semua hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk diselamatkan ya sarannya. Karena
sebelum Musa sudah ada Abrahamnya. Zaman Abraham tidak ada hukum Taurat. Abraham diselamatkan dengan anugerah. Musa juga diselamatkan dengan anugerah, bukan karena melakukan hukumnya. Jadi maka Yesus ya itu ya jalan bagi kita ya. Jadi ya orang yang berbeban berat ya datanglah mari kepada aku. Artinya orang yang memikul hukum Taurat yang berat ini ya pada zaman Yesus ya datanglah kepadaku. Itu maksudnya ya. Jadi bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan itu negeri yang baik. Itu lawang kata padang gurunnya. Jadi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan penuh dengan berhala, penuh dengan dosa seperti di dunia ini ya. Sehingga ada kemungkinan besar mereka masuk ke sana, kemudian mungkin seperti firman Tuhan hari ini kenyang, mungkin enak, sehingga melupakan janjinya. Dulu janji, tetapi lupa. Kemudian mau janji lagi dengan orang lain. Karena merasa lebih enak, lebih baik. Jadi itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah, jadi tetap pegang firman Tuhan, tadi jangan lupa, tetap berpegang sehingga akan hidup, kemudian baik keadaan itu terus ya berulang-ulang tertulis baik keadaan. Baik itu apa? Baik itu tov. Jadi Kejadian pasal 1 baik, amat baik, sungguh amat baik. Itu terjadi. Artinya betul-betul menaati firman Tuhan sehingga pasal 1 keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Tov, baik itu akan terjadi dan lanjut umur. Artinya memperoleh hidup yang kekal. Jadi negeri yang baik, tanah Kanaan itu simbol kerajaan Allah ya. Simbol kerajaan Allah. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah itu bagaimana hidupnya, bagaimana lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama. Itu mau disampaikan oleh Musa ya. Jadi itu saja. Ada pertanyaan atau enggak? Karius, selamat malam. Iya Pak, selamat malam juga. Ya sehat ya? Ya sehat. Puji Tuhan. Oh iya. Wien atau Karnius mungkin ada tambah atau mau sharing sebentar sebelum makan malam? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Berarti lapar ya. Ya. Karnius nanti kalau mau bertanya lewat WhatsApp aja ya. Ya Pak, ya. Oke, itu saja Wien. Aku udah cukup ya. Ya. Berarti pas kembali ke Vivin lagi. Jadi kita langsung doa ya Pak ya. Baik, saatnya kita akan menutup semua Zoom kita pada malam hari ini, dan kita langsung saja berdoa.